semua, perkenalkan nama saya Meselby T. Hasibuan dari kelas MIM 2201. Saya akan membawakan presentasi saya tentang pengertian. Penjadwalan adalah kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme pada sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Dengan kata lain, penjadwalan merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Penjadwalan bertugas memutuskan proses yang harus berjalan dan kapan serta berapa lama proses itu berjalan. Tujuan. Sasaran atau tujuan utama penjadwalan proses optimasi kerja menurut kriteria tertentu, di mana kriteria untuk mengukur dan optimasi kerja penjadwalan antara lain: 1. Agar semua pekerjaan memperoleh pelayanan yang adil atau fairness. 2. Agar pemakaian prosesor dapat dimaksimumkan. 3. Agar waktu tanggap diminimumkan. 4. Agar pemakaian sumber daya seimbang. 5. Turnaround time, waktu sejak program masuk ke sistem sampai proses selesai. 5. Efisien, proses tetap keadaan sibuk dan tidak menganggur. 5. Agar terobosan throughput yang dapat dimaksimumkan. Tipe penjadwalan. Ada 3 tipe penjadwalan yang dapat berada secara bersama-sama pada sistem operasi yang kompleks, yaitu penjadwalan jangka pendek (short-term scheduler), penjadwalan jangka menengah (medium-term scheduler), dan penjadwalan jangka panjang (long-term scheduler). 1. Penjadwalan jangka pendek (short-term scheduler). Penjadwalan ini bertugas menjadwalkan alokasi pemroses di antara proses-proses ready yang terdapat di memori utama. Penjadwal ini dijalankan setiap terjadi pengalihan proses untuk memilih proses berikutnya yang harus dijalankan. Penjadwalan jangka panjang (long-term scheduler). Penjadwalan ini bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Sasaran utama penjadwal jangka panjang adalah memberi keseimbangan job-job agar tetap sibuk. Penjadwalan jangka menengah (medium-term scheduler). Penjadwal ini bertugas menangani proses-proses swapping. Swapping adalah aktivitas pemindahan proses-proses yang tertunda dari memori utama ke memori sekunder. Penjadwal ini mengendalikan transisi dari suspended to ready atau dari keadaan suspend ke ready proses-proses swapping. D. Strategi penjadwalan. Terdapat 2 strategi penjadwalan, yaitu penjadwalan non-preemptive atau run to completion dan penjadwalan preemptive. Penjadwalan non-preemptive run to completion. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses tidak dapat diambil oleh proses lain sampai proses itu selesai. Penjadwalan preemptive. Penjadwalan di mana proses diberi jatah waktu pemroses, maka pemroses dapat diambil alih proses lain, sehingga proses di sela-sela sebelum selesai harus dilanjutkan menunggu jatah waktu pemroses tiba kembali pada penjadwal itu. Algoritma penjadwalan. FIFO atau first in first out atau FCFS, first come first serve. Penjadwalan di mana proses-proses diberi jatah waktu pemroses berdasarkan waktu kedatangannya. Begitu proses menjadi jatahan waktu pemroses, proses dijalankan sampai selesai. Algoritma ini sangat sederhana, adil dan tidak berguna untuk sistem interaktif karena tidak memberi waktu tanggap yang bagus. SJF atau short job first. Penjadwalan ini disebut penjadwalan dengan waktu terpendek yang duluan. Penjadwalan ini mengasumsikan waktu jalan proses sampai selesai diketahui sebelumnya. Mekanismenya adalah menjadwalkan lebih dulu proses dengan waktu jalan terpendek sampai selesai. Penjadwalan ini mempunyai efisiensi tinggi dan around time rendah. PS atau priority scheduling. Ide penjadwalan ini adalah tiap proses diberi prioritas dan proses berprioritas tertinggi running atau mendapat jatah waktu pemroses. Dengan mekanisme ini, proses-proses dapat bersaing untuk mendapatkan jatah waktu pemroses. RR atau round robin. Penjadwalan ini adalah penjadwalan murni preemptif.
Mekanismenya adalah semua proses dianggap penting dan diberi sejumlah waktu pemroses yang disebut dengan kuanta atau kuantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Ketentuan algoritma round robin adalah jika kuanta habis dan belum selesai, maka pemroses dialihkan ke proses lain. Jika kuanta belum habis, tapi proses telah selesai, maka pemroses dialihkan ke proses SRF atau Shortest Remaining First. Penjadwalan ini disebut juga dengan penjadwalan sisa waktu terpendek duluan dan merupakan perlengkapan dan pengembangan algoritma SJF. Algoritma SJF adalah penjadwalan non-preemptif, sedangkan algoritma SRF adalah preemptif yang berguna untuk time sharing. Pada SRF, proses dengan sisa waktu yang diestimasikan rendah dijalankan, termasuk proses yang baru tiba. Proses yang sedang running dapat diambil alih proses baru dengan sisa waktu jalan yang diestimasikan lebih rendah. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.